untuk bikin kehangatan itu dari semua jajaran pemain yang luar biasa ini sih. Mungkin walaupun kita nonton dan terasa terharu, terus rasa nangis dan lain-lain, justru saat kita syuting kita mencoba untuk menghindari itu. Sejauh-jauh mungkin kita menghindari, malah emosinya makin keluar. Saat kita syuting itu, saat awal-awal dari film kan emang ada satu keluarga yang makin lama makin berkumpul. Intinya adalah ya udah have fun aja. Dan saat kita have fun, justru kehangatan itu keluar. Juga sama saat ibu dan anak mau pelukan dan memberi kekuatan, justru kita nggak cari cengengnya, justru kita cari kekuatan itu gimana caranya untuk berpindah dari anak ke ibunya dan ibu ke anaknya. Dan itu juga terjadi. Sama juga dengan scene-scene yang berikut-berikutnya. Apa yang membuat seru adalah saat semuanya berkumpul sih. Dan saling menguatkan dan akhirnya saling membuat masing-masing cengeng. Berarti lanjut ke pertanyaan berikutnya tuh, dari keluarga mungkin Mbak Yunik boleh menjawab, siapa yang paling gampang terbawa emosi, nangis saat take? Semuanya. Semuanya tuh kebetulan cengeng. Jadi kita berusaha banget di scene, ada beberapa scene yang justru kita nahan untuk nggak nangis gitu. Tapi ya ada scene-scene yang emang kita gagal. Karena segitu terkuras ya emosi dan juga perasaan. Iya, karena emang sehebat itu sih. Maksudnya kita tuh ngelihat tatapan mata satu sama lain aja tuh ngerasain energinya dan ngerasain ya mawar itu juga gampang banget. Apalagi Kiki ya papa tuh udah paling nggak berani ngelihat matanya mawar. Dia sebisa mungkin nggak mau lihat. Karena ketika dia ngelihat, ketika kita take, dia juga gampang banget nangis. Wow. Jadi kita sebisa mungkin itu nahan justru. Iya. Dan itu ya, jadi semuanya kalau ditanya siapa yang paling gampang nangis, semuanya. Semuanya dari keluarga. Mawar silakan jawaban ketiga. Oke, terima kasih Kak untuk pertanyaannya. Dan hari ini aku akan mengungkap rahasia di balik penampilan yang berbeda di film ini. Pertama, perasaannya ketika tahu harus tampil botak di film ini pastinya sebuah tantangan baru, karena aku tahu akan ada proses yang cukup lama di baliknya. Waktu syuting kita kurang lebih 3 jam untuk proses makeup botaknya. Dan ada beberapa kali percobaan untuk nyari gimana kira-kira yang bisa bikin bentuknya kelihatan paling bagus gitu. Dan awalnya pas ngelihat aku botak pun jujur kayak aku ngerasa wah gini ya rasanya kalau misalkan one day rambut aku tuh hilang dan aku nggak tahu ini bisa balik lagi atau enggak gitu. Dan itu rasanya sedih banget sebenarnya. Tapi kira-kira itu dia rahasia di balik makeupnya. Yes, tepuk tangan dong. Ini butuh proses kurang lebih 3 jam untuk mempersiapkan itu ya. Oke, terima kasih Mas Bayu. Selanjutnya di sebelahnya Mas Adi, silakan. Tapi mungkin saya mau tambahin silakan Pak Adi. Yang terutama kita juga tahu untuk cari aktris yang pengen tampil, terutama perempuan untuk tampil botak itu tidak mudah gitu ya. Karena kan ya tentu kan untuk tampil ya, perempuan itu kan rambut ada mahkota ya. Ya jadi cuma dari awal kita emang udah ingin banget Mawar yang memerankan ya, dan kita amat berterima kasih sekali ya kepada Mawar karena ya Mawar sanggup untuk memenuhi tantangan ini. Ya, TJ tuh pernah botak Pak, TJ Pak. Kakak pantas gua ya. Masa lu bandingin Mawar sama gua? Enggak, tadi kata Pak Andi nyari artis yang mau dibotakin. Siapa tuh pernah di CFD Pak dia dibotakin. Saya pernah Pak botak gundul, ngapa nggak saya aja? Sekarang saya tahu informasi baru Bu Cici. Nah, Mawar jadi Nurul ya? Gak pantas dia jahat lu udah. Pertama mau tanya dulu ke Pak Andi, mempertemukan TJ sama Bu Tejo nih, itu idenya dari mana? Dan ternyata itu works banget komedinya. Iya. Itu idenya dari mana sampai akhirnya mereka berdua digabungkan. Terus kedua buat Albi, ini untuk kisah sampai detik terakhirmu ini berapa persen sih ke persamaan cerita yang diadaptasi ke filmnya? Terima kasih, itu aja. Sebenarnya kalau saya
abis tahu apa prosesnya kan bersama dengan Bu Bella, Bu Dina, Bu Evelyn ya, yang mengembangkan. Memang kan ada tuh tetangga itu harus sejulit-julitnya ya. Ya, jujurnya saya lebih minta rekomendasi sih ke Bu Dina. Dan Bu Dina langsung kasih nama itu. Nama ini yang keluar. Dua nama ini ya. Habis itu langsung dikasih, langsung kita semua, oh iya betul gitu ya. Setuju. Cocok kan? Cocok ya, berhasil ya. Gimana tuh DJ dan juga Kak Siti Fauzia dipercaya terlintas langsung keluarga tetangga yang julid tuh kalian gitu. Gimana rasanya? Ini tuh pertama kali bertemu dengan Kak DJ setelah sekian lama tuh menontonnya hanya di layar televisi. Zaman saya masih SD, beliau ini sudah menalang buana. Kau muda loh. Dan ternyata aslinya orangnya memang kocak banget, ya. Disuruh fokus ngelihat apa tuh titik di leher, lihatnya mata terus gitu. Terus latahnya yang selalu dalam kondisi fokus ini bikin saya kemudian tidak fokus terhadap dialog saya, jadi selalu disalahkan. Jadi memang luar biasa. Begitu tahu bahwa si tandeman saya ini Kak TJ ini emang apa tuh namanya terbukti bahwa yang senior itu ibarat santen ki soyo ngelendi. Kalau dari TJ ada yang nggak mau ditambahkan? Kalau nanya gitu ada yang mau ditambahkan. Iya, salah. Ada yang mau ditambahkan? TJ. Ya pokoknya sih saya mah. Saya siapa ya? Bu Nurul. Ya maksud senang banget lah, maksudnya bisa ketemu Tejo dan TJ ya kan. Ya jadinya ya artinya apa yang dia punya kita share, kita bersharing aja. Si Jawir punyanya apa gitu kan. Jawir coy gitu ya kan. Jadi thanks to Bu Dina sudah mempertemukan kami gitu kan. Semua jadi kita bisa udah lah ya, Assalamualaikum. Tapi biasanya kalau tanda pertama di Linto Pictures lanjut. Iya, Pandi sama Bu Bella. Pandi udah WhatsApp gue. Pandi WhatsApp apa? Oh, udah sikat gigi belum? Ya DJ terima kasih dan tepuk tangan dong. Albi silakan nih boleh dijawab. Oke, terima kasih sebelumnya pertanyaannya Bang. Untuk berapa persen kemiripannya sudah jelas 100%. Karena dari sini aja aku udah ngerasa kayak ngeliat Sela. Lihat senyum Kamawara udah berasa ngeliat Sela. Terima kasih. Terima kasih jadi 100% ya inspirasi. Ya kali ini membawa Yasami tapi bukan di film horor katanya. Iya. Iya sih. Sebenarnya dari awal karena kita emang mau ngangkat cerita dari Albi dan Sheila ini kan bukan cuma kisah mereka berdua, tapi juga kita mau ngangkat dari sisi keluarganya. Terus begitu emang kita udah ngincer Mawar sebagai Sheila, terus langsung kita cari dong yang mukanya paling mirip tuh kira-kira siapa. Terus langsung kepikirannya tuh Yasamin. Cuman yang kita rada surprise dari Yasamin, dia kan aslinya diem banget tapi di film bisa dilihat ya seusil apa. Jadi thank you ya Yas. Ya silakan boleh menambahkan terkait karakter Lydia. Justru aku yang mau berterima kasih karena akhirnya dapat kesempatan untuk main di film drama lagi gitu dengan cerita yang sebagus hangat ini gitu. Terima kasih juga Albi sudah aku senang bisa dipertemukan dengan proyek ini dengan semua yang terlibat di sini. Aku dibantu dengan semuanya banget sih gitu. Dan tadi langsung ke karakter Lydia, banyak ngobrol sama Bu Dina, ketemu juga sama Lydia pada saat di set gitu. Salah satunya aksen menjahit itu idenya dari dan Kathleen ya. Itu sebentuk kalau Lydia tuh sebenarnya sayang banget sama Sheila, tapi mereka bukan tipe yang bisa mengungkapkannya langsung gitu. Dan menurut aku selimut yang diberikan sama Lydia tuh kayak perasaan-perasaan yang dia jahit, terus baru bisa dia kasih pada saat itu pada selimutnya jadi gitu. Jadi untuk menghangatkan Sheila mungkin nggak lewat dari kata-kata tapi dari hobi yang dia lakuin gitu. Karena tetap ada gengsi-gengsinya gitu dan ada rasa nggak siap untuk tidak punya apa ya, untuk kehilangan kakaknya gitu sih. Jadi
Terima kasih banyak Lito, Budina, semuanya. Yes, itu dia yang saya minta. Terima kasih. Arbani, silakan Ban, boleh menjawab pertanyaan yang ketiga tadi. Iya, terima kasih pertanyaannya. Alhamdulillah aku sama Albi juga dikasih waktu sama Lito, sama Budina buat ngobrol, banyak ngobrol. Jadi kadang yang lain udah kelar reading, aku lanjut nongkrong sama sama Albi biar lebih intens gitu, kita ngobrol berdua. Aku banyak nanya-nanya, aku juga sambil ngelihat gerak-geriknya lah. Dia tuh kayak gimana gerak-geriknya supaya bisa aku pakai di film ini. Udah sama ngobrol-ngobrol aja supaya aku makin yakin kalau aku bisa jadi diri dia. Berkali-kali pun juga aku bilang sama Albi, gue salut banget sama lu. Gue nggak tahu sih kalau ini tuh posisinya ada di real life kehidupan gue. Gitu. Gimana Bi? Gimana Bi? Silakan. Sebenarnya dari pertama ketemu aku ngerasa udah mirip ya Bang. 11-20 lah. Iya, 11-20. Aman aja. Albi seperti di filmnya melucu juga memang aslinya. Iya emang begitu kan. Iya. Berasa kayak ketemu abang sama adek, cuma beda mama sama ayah aja. Berarti emang beda dong. Iya beda. Oh tapi kita sama-sama orang Medan. Ya, sama Gitu. Ternyata Ya. sama-sama orang Medan. Adalah chemistry ya kan. Permedanan ini ya. Ya, terima kasih Albi dan juga Arbani. Kita minta dari keluarga juga ya di sini ya. Boleh. Arbani, Mawar juga silakan. Mawar dulu deh, Mawar silakan Mawar. Pastinya kita semua punya harapan besar semoga lewat film ini bisa mengingatkan kita untuk selalu merayakan setiap momen yang kita punya dengan orang-orang tersayang. Dan melewati proses film ini sendiri, aku juga belajar banyak tentang pentingnya support system ketika orang tersayang lagi gak baik-baik aja atau mengalami kesulitan. Dan seperti yang sempat di-mention Verina tadi, kita nggak tahu bentuk support kita bisa berdampak sebesar apa kepada orang yang lagi kita support. Itu sih Kak. Kalau dari Arbani, boleh silakan. Ya dari sini juga aku belajar makin takut kehilangan sama orang yang kita sayang, baik itu keluarga ataupun pasangan. Jadi harapanku pribadi setelah yang habis nonton film Sampai Detik Terakhirmu, kita bisa bilang, kita bisa jumpa sama orang yang kita sayang, baik pasangan kita atau keluarga kita, lalu kita peluk dia, kita bilang, aku takut kehilangan kamu. Wow, tepuk tangan dong teman-teman. Diberikan oleh Arbani dan juga Mawar ya. Ada official fotografer kita di tengah. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 dan 1, 2. Jangan maju-maju. Oke, tengah atas silakan tengah atas. Yang ini belum dapat. Di tengah atas. Ya, ntar ke tengah lagi Pak, aman. Oke, ini tengah bawah ada yang belum tadi, silakan. Yang tengah ntar ini yang ngambil. Enggak, ya, silakan. Iya, silakan Pak. Oke, aman Pak semua kebagian. Sebelah kanan. Silakan sebelah kanan. Aman. Baik, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk Film Jarak dan Filmmaker. Kehangatan yang luar biasa.